Selamat hari Minggu buat anak-anak yang di rumah dan di mana saja. Apa kabar? Ibu percaya semua sehat-sehat dan penuh sukacita dalam pemeliharaan Allah. Kita akan memulai sekolah minggu. Ibu berharap semua sudah siap mengikuti sekolah minggu online ini dengan duduk tenang, sopan, tidak sambil makan atau minum atau tidur-tiduran atau bercerita dengan teman atau saudara. Karena kita akan beribadah kepada Allah yang kudus. Mari Ibu ajak kita semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membawa kami untuk sekolah minggu pada hari ini. Engkau mau nolong kami agar kami dapat mengikuti dengan baik. Ampuni dosa saya, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, Ibu ajak bangkit berdiri, kita akan menaikkan 2 pujian berturut-turut. Yang pertama, mata Tuhan melihat. Dan yang kedua, ku ingin dengar cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong setiap kami agar dapat mendengar dengan baik. Roh Kudus menolong kami dapat mengerti akan firman-Mu. Juga Roh Kudus menuntun ibu guru yang memberitakan firman-Mu agar menceritakan firman-Mu dengan baik dan kami dapat mengerti. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup,
kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang seorang tokoh dari Perjanjian Lama. Siapakah dia? Ayo, kita sama-sama cari tahu ya. Dia adalah Nehemia. Nehemia ini adalah seorang Yahudi yang tinggal di Puri Susan, Persia. Nehemia bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta. Anak-anak, tugas sebagai juru minuman bukan gampang seperti yang kita bayangkan. Tuang anggur lalu sajikan. Tidak ya, ini tugas yang berat karena sebelum menyajikan kepada raja, Nehemia harus mencicipi dahulu apakah anggur ini aman bagi raja, bebas dari racun dan lain-lain. Bahkan, bayangkan jika ada racun, berarti Nehemia yang akan kena racun duluan. Dia bisa sakit, bahkan mati. Nehemia adalah orang yang dekat dan dipercaya oleh raja. Suatu hari, datanglah Hanani saudaranya bersama beberapa orang dari Yehuda bertemu Nehemia. Betapa senangnya Nehemia dan menyambut mereka dan menanyakan keadaan mereka dan saudara-saudara di Yerusalem. Walaupun dia hidup kecukupan di Puri Susan, tapi dia selalu ingat akan saudara-saudara sebangsanya di Yerusalem. Dan mereka mencerita keadaan bangsanya. Ayo kita cari tahu. Kita baca sama-sama di Nehemia 1 ayat 3. Nehemia 1 ayat 3 berbunyi, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mendengar cerita ini, Nehemia sangat sedih dan memikirkan bagaimana jika ada musuh menyerang, maka akan sangat mudah menghancurkan bangsanya. Dia menangis, berkabung selama beberapa hari, berpuasa dan berdoa kepada Allah. Nehemia berdoa kepada Allah semesta langit, Allah yang maha besar. Ia berdoa mengaku segala dosa bangsa Israel dan memohon Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ia meminta pertolongan Allah untuk bangsa Israel. Anak-anak, ketika tiba tugas Nehemia menyediakan anggur dan mengantar kepada raja, dengan muka sedih ia mengantarnya, karena dia tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Dan raja melihat itu dan bertanya, Nehemia, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Dengan sangat takut, Nehemia menjawab, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana aku tidak akan muram jikalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu raja berkata, jadi apa yang engkau inginkan? Sebelum menjawab raja, Nehemia berdoa kepada Allah. Lalu ia menjawab raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku dapat membangunnya kembali. Nah, anak-anak, apakah raja setuju? Ya, raja berkenan mengutusnya. Betapa senangnya Nehemia
Dan dia meminta juga kepada raja agar raja berkenan memberikan surat buat bupati-bupati di seberang sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan ia lewat sampai tiba di Yehuda. Nehemia juga meminta sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya Asaf mau memberikan kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Allah, tembok kota, dan rumahnya. Anak-anak, raja mengabulkan permintaan itu. Menurut kalian, mengapa ya? Karena Allah yang menolong dan melindungi Nehemia. Maka berangkatlah Nehemia. Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda bersamanya. Ini menunjukkan bahwa Nehemia adalah orang yang penting. Ketika tiba di Yehuda, Yerusalem, sesudah 3 hari, bangunlah Nehemia malam-malam bersama beberapa orang saja dengan diam-diam berkeliling memeriksa, melihat kondisi tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu yang habis dimakan api dengan teliti agar bisa mengatur kerja untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian Nehemia mengumpulkan para tua-tua Yahudi di Yerusalem dan menceritakan betapa baiknya tangan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Hal ini menguatkan hati para pemimpin dan rakyat untuk bersemangat membangun tembok Yerusalem. Nehemia menentukan para pekerja dan pemimpinnya. Pembangunan segera dimulai. Anak-anak, apakah berjalan mulus pekerjaan ini? Ternyata tidak, karena ada orang-orang yang iri hati yang menghalangi, yaitu Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, Geshem orang Arab. Mereka mengolok-olok, menghina, mengancam, memfitnah dengan mengatakan kalau Nehemia mau memberontak terhadap raja. Tetapi Nehemia tidak takut. Dia membawa semua hal dalam doa kepada Allah. Nehemia dan seluruh bangsa Israel terus melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Sanbalat dan Tobia mengumpulkan banyak orang Arab, Amon, Asdod untuk memerangi Israel. Nehemia mengatur seluruh rakyat dengan baik. Ada kelompok yang kerja dan ada kelompok yang siaga perang. Bahkan para pekerja menyandang pedang ketika sedang bekerja. Karena usaha-usaha Sanbalat dan Tobia tidak berhasil, mereka mulai menyusun rencana dengan hendak menipu Nehemia. Dengan pesan untuk datang ke pertemuan di lembah Ono agar mereka dapat mencelakainya. Tetapi Nehemia menolak. Sampai 4 kali pesan tetap Nehemia menolak. Lalu mereka menyuruh orang membawa pesan yang kelima dengan bawa surat terbuka. Dengan siasat baru, mereka menyogok orang Yahudi untuk menakuti dan meminta Nehemia bertemu di Bait Allah, di dalam bait suci, dan bersembunyi dan mengunci dari dalam karena malam ini ada orang yang mau membunuhnya. Tetapi Nehemia menolaknya. Kenapa anak-anak? Karena dia tahu ini siasat untuk menuduh dia telah berdosa. Karena orang biasa seperti Nehemia tidak boleh masuk ke tempat kudus Bait Allah. Ingat ya anak-anak, hanya imam-imam saja yang boleh masuk tempat kudus Allah. Semua usaha dari Sanbalat dan Tobia dan kawan-kawan tidak berhasil.
Nehemia dan bangsa Israel tetap semangat menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dan memasang pintu-pintu gerbang. Selama 52 hari selesai sudah pekerjaan mereka. Dan bagaimana dengan musuh-musuhnya? Semua musuh-musuh yang mendengar hal itu menjadi takut. Mereka menjadi malu dan sadar tangan Allah yang menyertai melakukan bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini? Nehemia ketika menghadapi masalah, dia dari awal berdoa dan bersandar kepada Allah. Dia percaya, beriman akan janji Allah besertanya. Demikian juga dengan anak-anak. Ketika kalian sedih, takut, dan mempunyai masalah, datanglah dan berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang berikut, Nehemia walaupun hidup enak di istana, menjadi orang terpercaya raja, tetapi ia tidak bisa berdiam diri dan berpangku tangan ketika saudara-saudara sebangsanya menderita. Dia mencintai bangsa dan negaranya. Dia bertindak, menolong dan membantu bangsanya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak pun bisa membantu bangsa dengan cara belajar yang rajin dan menjadi anak-anak yang pintar. Selalu berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia hidup berdampingan dengan damai. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita akan sama-sama membaca ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari Filipi 4 ayat 6. Berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi ya, kita hafal bersama Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, anak-anak, kita akan menutup dengan doa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong setiap kami, mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk kami lakukan dalam hidup kami. Beri kami untuk tetap semangat ikut sekolah minggu, baik secara online maupun ketika kami hadir di gedung gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bagi yang mau membawa persembahan, bisa membawa ke gereja atau mentransfer ke rekening sekolah minggu yang tertera di layar. Pesan ibu, ayo tetap semangat mengikuti sekolah minggu online ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.